Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari peserta Latsar Golongan 3 CPNS Kementerian Kehutanan tahun 2025, kelompok C1 Angkatan 16. Tokoh yang kami jadikan sebagai role model tokoh berakhlak adalah Raja Juli Antoni PhD. Raja Juli Antoni PhD lahir di Pekanbaru pada tanggal 13 Juli tahun 1977. Beliau kini menjabat sebagai Menteri Kehutanan. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Wakil Menteri ATR BPN dan aktif di Partai Solidaritas Indonesia. Implementasi berakhlak yang pertama yang telah beliau gagas adalah berorientasi pelayanan. Dalam tugasnya sebagai Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni menekankan pentingnya pelayanan negara yang cepat dan nyata terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat lokal dan adat yang tinggal di kawasan hutan. Beliau berkomitmen untuk mempermudah akses masyarakat terhadap program perhutanan sosial dan rehabilitasi hutan. 3. Implementasi nilai berakhlak yang kedua adalah akuntabel. Raja Juli menunjukkan sikap terbuka terhadap publik, termasuk dalam menghadapi kritik dan isu-isu sensitif. Beliau pernah memberikan klarifikasi secara langsung kepada media terkait video kontroversi tentang pertemuan informalnya dengan pihak-pihak tertentu. Hal ini menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan tanggung jawab moral sebagai pejabat publik. Selanjutnya, kompeten. Capaian Kementerian Kehutanan yang berhasil masuk 10 besar kementerian dengan kinerja terbaik versi Indostrategi merupakan bukti kompetensi kepemimpinan beliau. Kemenhut memperoleh skor 3,08. Hal ini menunjukkan bahwa di bawah arahan beliau, Kemenhut menunjukkan kinerja yang baik, mampu merespon tantangan di bidang pelayanan, tata kelola, dan pelestarian lingkungan. Loyalitas Raja Juli tercermin dari kesetiaannya dalam menjalankan tugas negara di berbagai posisi strategis. Sebagai Menteri Kehutanan, beliau mendukung penuh agenda nasional dalam perlindungan dan pengamanan hutan, perubahan iklim, serta pencapaian target-target lingkungan hidup yang berkelanjutan sesuai dengan asta-cita dan visi misi Prabowo Gibran. Nilai sikap ASN berakhlak selanjutnya yang ditunjukkan oleh Raja Juli Antoni ialah harmonis. Menteri Raja Juli mengadakan rapat pimpinan bersama seluruh eselon 1 untuk evaluasi kinerja dan laporan mingguan. Menteri Raja Juli mengimplementasikan nilai harmonis dengan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan suportif, di mana setiap eselon 1 merasa didengarkan dan dihargai, terlepas dari perbedaan pandangan atau latar belakang. Nilai harmonis ialah salah satu nilai dasar ASN berakhlak. Dalam konteks rapat pimpinan ini diwujudkan melalui upaya Raja Juli untuk membangun keharmonisan, merangkul perbedaan, dan menjaga keselarasan kerja tim pimpinan tinggi kementerian. Hal ini sejalan dengan beberapa pernyataannya yang menekankan pada kolaborasi dan keseimbangan dalam tata kelola kehutanan. Implementasi nilai berakhlak yang keenam adalah adaptif. Pak Menteri Raja Juli menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan merespon isu kehutanan terkini secara cepat dan kontekstual. Dalam jumpa pers pada tanggal 3 Februari 2025, beliau menyampaikan komitmen untuk menyeimbangkan antara pelestarian hutan, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Strategi yang digunakan adalah agroforestry pada lahan terdegradasi, serta transformasi digital untuk tata kelola kehutanan yang lebih baik guna untuk mengatasi tren seperti konflik teritorial dan pemetaan. Hal ini membuktikan bahwa beliau tidak hanya menggunakan pendekatan konvensional, tapi juga mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman. Implementasi nilai berakhlak yang ketujuh adalah kolaboratif. Pak Menteri Raja Juli aktif dalam menggandeng para ahli eksternal dan melibatkan jajaran Direktur Jenderal Kementerian Kehutanan dalam studi kasus peninjauan hutan aren di Tomohon, Sulawesi Utara. Kolaborasi ini terlihat dalam kehadirannya bersama Dr. Willy Smith, seorang pakar konservasi, untuk mengembangkan potensi aren yang tidak hanya sebagai produk tradisional seperti gula dan kolang-kaling, tapi juga sebagai sumber energi bioetanol. Keterlibatan pakar dan pejabat struktural memastikan program ini inovatif dan didukung dengan perspektif ilmiah dan dapat diimplementasikan secara optimal. Terima kasih.